Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Meisin, NIM 1859175 dari PGMI 5C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis membaca di sekolah dasar. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa itu pengertian membaca. Membaca adalah suatu kegiatan memahami dan menggali informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Nah, jenis-jenis membaca di sekolah dasar. Jenis-jenis membaca di sekolah dasar ini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca indah, membaca pemahaman, membaca pustaka, dan membaca bahasa. Nah, yang pertama yaitu membaca nyaring atau juga disebut dengan membaca teknik. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, sangat memperhatikan tanda baca, dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Nah, contoh dari membaca nyaring seperti jari, Jadi, setiap kata itu tersusun dari huruf vokal dan huruf konsonan. Yang kita baca tadi yaitu jari. Jari merupakan satu kata. Kemudian kita bisa menjadi suku kata ja dan ri. Kemudian ja dan ri ini kita bisa menjadi huruf-huruf yaitu J, A, R, I. Itulah contoh dari membaca nyaring, di mana harus membaca dengan intonasi dan jeda yang tepat agar mudah ditangkap oleh pendengar. Dan yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Nah, dalam membaca dalam hati ini bersifat personal karena manfaat langsungnya hanya dapat dinikmati oleh sang pembaca. Contoh dari membaca dalam hati. Contohnya bisa dilakukan dengan membaca cerita seperti cerita rakyat, cerita anak-anak, dongeng, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kita membaca sebuah teks persahabatan ikan gabus dan tupai. Kita membaca teks tersebut dalam hati, yaitu tidak bersuara, tidak ada gerakan bibir, dan lain sebagainya. Dengan membaca ini nanti agar siswa dapat menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita. Ketiga yaitu membaca cepat. Membaca cepat yaitu membaca yang diberikan di sekolah dasar dengan tujuan agar siswa dapat menangkap isi bacaan dalam waktu yang cepat. Untuk itu, siswa perlu dilatih gerakan matanya, arah pandangan lurus dari atas ke bawah, hindari membaca kata demi kata, dan menunjukkan bacaan dengan satu jari. Dari membaca cepat, contohnya seperti kita membaca sebuah teks cerita atau lain sebagainya. Yang saya baca yaitu persahabatan ikan gabus dan tupai. Di suatu sungai hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai. Mereka hidup saling membantu setiap harinya. Suatu hari si ikan gabus jatuh sakit dengan setia si tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan, maka
Si tupai berusaha membujuknya, si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu, dan seterusnya. Itulah contoh dari membaca cepat. Membaca cepat ini ada dua, yaitu skimming dan scanning. Skimming yaitu untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks. Scanning yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Yang keempat yaitu membaca indah. Membaca indah sering juga disebut dengan membaca emosional, sebab selalu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keindahan atau estetika yang dapat menimbulkan emosi atau perasaan dari pembaca dan pendengarnya. Membaca indah, contohnya seperti kita membaca puisi. Yang saya baca yaitu Senari Rindu. Yang saya baca judulnya contohnya yaitu puisi. Yang puisi yang saya baca berjudul Sinarai Rindu. Di ujung telepon, aku mendengar suaranya. Ibuku sudah mulai rentah, begitupun ayahku. Aku pun sudah cukup dewasa, tetapi aku ingin selalu menjadi anak kecil di matanya. Rindu. Melalui sambungan telepon, aku mencoba melepas rindu, tetapi sayangnya rindu itu tak berkurang, justru sebaliknya. Rindu itu sudah menjadi senarai yang panjang. Aku ingin segera menghapus dengan temu. Ibu, ayah, tunggu aku sebentar lagi. Yang kelima yaitu membaca pemahaman. Membaca ini merupakan lanjutan dari membaca dalam hati. Mulai diberikan di kelas 3 SD. Untuk mengetahui pemahaman siswa, dapat dilakukan dengan menugasi siswa untuk menceritakan isi bacaan atau dengan mengajukan pertanyaan tentang isi bacaan. Contohnya seperti kita meresensi sebuah novel. Kita membaca novel dan meresensi novel kita. 6 yaitu membaca pustaka. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan membaca di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan kelompok atau individu. Jenis membaca ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca siswa. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari membaca pustaka. Contohnya seperti kita membaca daftar pustaka. Membaca daftar pustaka dari sebuah buku. Yang ketujuh yaitu membaca bahasa. Membaca ini ditekankan untuk memahami kebahasaan, bukan memahami isinya. Melalui membaca ini, siswa dapat berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, serta pemakaian imbuhan, ungkapan, dan juga kalimat. Nah, contoh dari membaca bahasa. Misalnya kita membaca sebuah teks. Teksnya seperti ini. Kucing merupakan nama dari hewan golongan mamalia yang mengonsumsi daging atau karnivora. Hewan ini berasal dari famili Felidae. Kucing berada hampir di seluruh negara di dunia. Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis kucing yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Jenis yang paling terkenal di Indonesia yaitu Angora dan Persia. Hewan ini sudah dikenal sejak dulu sekitar 6.000 tahun silam. Menurut data dari arkeolog, dahulu kala bangsa Mesir sudah mengetahui. Dari teks yang saya baca sedikit tadi, ada kata mamalia. Nah, mamalia itu sendiri maknanya yaitu hewan menyusui. Dan ada juga kata karnivora yang artinya hewan pemakan daging. Nah, itulah contoh dari membaca bahasa. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.